Dan saya mendapati ada sebahagian warga negara asing suka memburukkan nama Malaysia. Kata ini kelebihan Malaysia. Walaupun Malaysia, kalau di sini susah, kenapa rakyat Indonesia berjuta-juta mengais rezeki di Malaysia? Kenapa negara Malaysia nih yang kecil nih, lapangan pekerjaan dia banyak? Oh, jelas saya iri. Halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga dimanapun kalian berada, Sari doakan dipermudahkan, dilancarkan segala urusannya ya. Oke teman-teman, akhir-akhir ini ya, sudah lama juga lah Sari tak mengikuti perkembangan yang tentang viral. Ketika Sari melihat lagi media sosial yang viral-viral juga, kejutnya Sari lagi ya, mendapati kenapa orang-orang itu berusaha mau memburukkan Malaysia ya, netizen-netizen yang berkomentar, ada juga konten kreator ya yang sudah datang ke sini, yang belum pernah datang ke sini. Nah, kenapa ya? Sari pun pelik. Tapi kan teman-teman, kalau orang yang suka memburukkan kita, sesuatu yang mereka itu ada yang macam iri, cemburu, jealous, yang tak dimiliki mereka. Oke teman-teman, nah ini ada orang Malaysia dan juga orang Indonesia mau buka suara. Karena dia tengok akhir-akhir ini, kenapa warga negara asing suka memburukkan Malaysia. Oke teman-teman, so jom kita dengarkan apa pendapatnya. Halo, selamat pagi kawan-kawan. Semalam ada kawan Melayu tanya saya, apa kan topik yang kamu buat dalam 2-3 hari ini? Sebab dia nampak menarik ramai peminat. Dan saya akan cuba menerangkan explain dalam bahasa pasar. Sebab saya punya bahasa Melayu tak berapa fasih, tapi asalkan kamu boleh faham. Sebab saya mulai buat TikTok lebih kurang 3 minggu lepas. Dan saya mendapati ada sebahagian warga negara asing suka memburukkan nama Malaysia. Seperti yang semalam saya baca. Mereka mengatakan Malaysia sebuah negara yang sangat-sangat kecil. Lepas itu dia mengatakan Malaysia punya bangunan sangat hodoh, sangat ujur. Lagi dia mengatakan makanan Malaysia tidak enak, tak sedap. Lagi dia mengatakan wanita Malaysia tak cantik, hodoh, kulit hitam. Banyak mengatakan macam ni. Lepas itu semalam saya buat TikTok. Saya mengakui Malaysia adalah sebuah negara yang sangat-sangat kecil, tapi mempunyai kelebihannya. Dan apakah kelebihan Malaysia? Yang semalam saya mengatakan perubatan, sistem perubatan kita. Yes, betul, yang semua orang setuju. tahu kan, dekat Malaysia kita kalau pergi hospital tengok doktor, kita kena bayar. Kena bayar berapa? RM1. Betul tak? RM1. Dan kalau lebih umur daripada 60 tahun ataupun kaki tangan awan kerajaan ataupun pelajar-pelajar, RM1 pun tak payah bayar, free. Semua orang tahu kan, banyak orang tahu lah, kawan tahu. Saya membuat pusat jaga orang tua. Yang tahu umum sekarang punya orang semua kena, kalau tua semua kena penyakit zaman. Apa kata penyakit zaman itu? Tua ya. Iaitu kencing manis, darah tinggi, kolesterol tinggi. Ini semua ubat yang kena makan ubat. Semua penyakit yang kena makan ubat. Dan kalau dekat Malaysia, orang-orang tua macam ini setiap 2 bulan hospital akan mengaturkan mereka untuk pergi cek darah, pergi cek badan. Dan 1 bulan kena ambil 1 ubat 1 kali. Tapi ini pemeriksaan, ambil ubat ke semua free. Zero. Tak payah bayar 1 sen pun. Wow. Betul tak? Saya punya mak tahun lepas kena penyakit kanser. Dan kena buat kemo 10 kali punya kemo. Semua free, 1 sen pun tak payah bayar. Jelas Saya kata iri. ini kelebihan Malaysia. Walaupun Malaysia tak besar, tapi sistem perubatan free. Ini mengurangkan kebebanan semua penduduk.
Ini kena makui. Sebab banyak negara-negara besar, mereka punya sistem perubatan tak ada free. Betul. Boleh mati, tak boleh sakit. Ini kena tahu. Lagi satu, saya mengatakan wanita mengandung. Sebab saya pernah beranak, betul tak saya tahu. Sejak kita mengandung, kita pergi KK. You tahu apa itu KK? Klinik Saya terang kerajaan. pada warga negara asing. KK ialah satu pondok kesihatan yang tidak menjauhi daripada taman kita. Macam I punya rumah, pergi KK lebih kurang 5 minit aja. Sampai sana ada nurse untuk cek darah, cek glukos, cek darah tinggi, cek berat badan. Free semua. Sampai bulan ke-9 kita beranak dekat hospital. Berapa kena bayar? Saya kata 33 tahun lepas saya beranak sulung anak sulung saya RM8. Sekarang kalau tak salah sekarang tak lebih daripada 100 kalau normal biasa, bersalin normal. Kalau caesar tidak lebih daripada RM200. Murah tak? Wow. You tahu kan sekarang swasta punya hospital kalau normal I rasa 7 sampai 8,000. Betul. 6, 7, 8,000. Saya Kalau kenal. caesar I rasa kalau JB mesti lebih daripada 10,000. Betul. Ya. Kalau orang berkemampuan memang boleh pergi hospital swasta. Kalau orang yang tak mampu, saya rasa kita ada choice yang sangat baik dekat government hospital. Jadi saya kata Malaysia sangat-sangat baik. Malaysia sangat-sangat mempunyai kelebihan daripada negara besar. Yes. Ini tu saya dia. semalam yang menegaskan, walaupun kita kecil tapi kita memang sangat kuat dekat sistem perubatan dengan sistem pendidikan kita. Yeah. Lagi semalam apa kata dia kata makanan tak enak. Saya kata mana mungkin, sebab Malaysia ada kaum Melayu, kaum Cina, kaum India. Kita punya makanan berbeza-beza. Banyak pilihan. Macam saya hari ni mau pergi makan roti canai. Besok saya mau makan nasi lemak. Dan lusa saya makan roti panggang atau char kway teow. Banyak pilihan. Jadi I tak tahu kenapa dia kata Malaysia tak baik. Lagi dia kata wanita Malaysia tak cantik. Saya rasa saya okey. Umur dah 55 tahun. Cantik ya. Saya rasa cantik lagi. Walaupun pakai itu beauty can, tapi kena cantik. Pakai beauty can baru ada kesan dia. Kalau memang tak cantik, pakai beauty can pun tak cantik. Betul tak? Betul. Ini Setuju. yang saya semalam saya cakap. Oke teman-teman, jom kita bahas ya. Siapalah yang mengatakan itu ya. Itu tadi dikatakan walaupun Malaysia ini negara kecil, boleh juga mengalahkan sistem-sistem yang ada di sini. Contohnya sistem perubatan, pendidikan, infrastruktur ya, berbanding negara-negara besar. Negara besar pun belum tentu juga dia boleh kawa, dia punya rakyat, sistem-sistemnya itu terjaga. Itulah katanya. Macam seumpama kecil-kecil cili padi. Cili padi ke cili api. Itu ya. Nah, biarpun kecil tapi terstruktur semuanya. Contohnya tadi sistem perubatannya di sini sangat dijaga ya. Rakyatnya itu katanya bayar RM1 kalau berubat. Wow, nikmat apa yang kalian dustakan? Wow. Nah, ini Sari mau bercerita tentang bersalin lah sedikit ya. Sari by the way dekat hospital swasta ya. Terkejut Sari mendengar tadi katanya kos dekat hospital kerajaan tak sampai RM100. Wow, itu normal ya. Kalau Sari ya teman-teman dekat hospital pantai dekat Kuala Lumpur itu untuk 3 hari 2 malam saya normal itu harganya RM6.000. Nah, perbedaan yang sangat jauh ya. Oh, wow, sangat bertuah ya rakyat Malaysia di sini. Kita bahas soal makanan katanya tak sedap. Kalau sedap dan tak sedap itu ya, itu cita rasa masing-masing ya. Taste-nya berbeza kan. Sedangkan saya sama adik saya pun kita cakap itu makanan sedap, dia cakap tak sedap.
ya kan? Itu bergantung orangnya sebenarnya. Kalau kita di sini di Malaysia ya, apalagi Sari ya sudah terbiasa di sini makanannya itu, wow, Sari tengok sini banyak makanan yang sedap ya, pelbagai makanan juga di sini. Nah, paling peliknya yang terakhir itu katanya perempuan tak cantik. Hey, dari sudut mana kalian pandang macam itu? Cantik itu adalah relatif. Saya mengatakan itu cantik, orang lain mungkin mengatakan itu tidak cantik. Salahannya yang mengatakan itu cantik yang macam mana yang kamu cari? Itu pertanyaannya kan. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Ini baca satu komen orang yang tak berpendidikan karena pendidikan di Indonesia mahal. Kalau orang yang berpendidikan tak macam ini, boleh membezakan, membandingkan. Di Malaysia itu pemimpinnya itu mengutamakan rakyatnya, bukan mencekik rakyatnya. Semua kemudahan di sini senang kita dapat, bukan susah untuk rakyat Malaysia. Rakyat Indonesia pun di sini pun menikmati juga. Tanya sama dia orang yang kerja di sini. Kalau di sini susah, kenapa rakyat Indonesia berjuta-juta mengkais rezeki di Malaysia? Lu pikir sendiri ya. Makanya kalau komen tuh pikir dulu pakai ini, jangan pakai dengkul. Belajar, Betul. biar pandai. Kalau tak main ke Malaysia biar tahu kayak mana Malaysia, bukan serupa Indonesia. Saya tidak menjelekkan, membandingkan. Alangkah bagusnya kalau dibuat macam Malaysia. Untuk Mbak ini ya yang katanya saya bela Malaysia, saya bukan bela karena memang saya sudah tinggal di sini. Jadi orang sini suami IC merah, anak IC biru. Memang kemudahan di Malaysia ini memang sangat bagus. Dari playground, parking, hospital, sekolah, semua gratis, free untuk IC saja, untuk IC Malaysia lah, macam KTP lah. Hospital saja satu hari RM1 saja, gak ada lebih. Kalau mungkin cas apa-apa itu mungkin 100 lebih saja lah. Operet pun tak sampai banyak, paling 200 saja lah. Kalau di Indonesia minta maaf ya berjuta-juta sampai orang nggak mampu. Kalau di sini miskin kaya semua sama saja ya. Kalau di Indonesia nampak sangat kan yang kaya sama yang miskin kan. Lepas itu untuk warga ada yang ngomong lah untuk warga Indonesia katanya bilang gini, saya pakai deposit iya karena you pakai permit. Kalau you IC semua free. Memang saya suka tinggal di sini. Ya Mbak ya, kena paham ya. Mbaknya kalau merasa Malaysia tak sama dengan Indonesia. Oke. Nah, gini ya teman-teman. Nah, satu lagi yang paling Sari sangat dengan Malaysia ini ya, hebatnya itu ya. Di sini walaupun kecil yang kalian katakan kecil itu, tapi berjuta-juta orang itu bekerja mencari rezeki di negara ini. Itu yang Sari sangat kagum dan respect terhadap Malaysia ini. Macam contohnya orang Indonesia. Nah, berpuluh juta ya sudah datang ke sini itu, mereka bekerja di sini sampai dekat kampung mereka itu sudah buat usaha, boleh menyekolahkan anaknya. Nah, itu adalah salah satu yang membuat Sari rasa respect juga dengan Malaysia. Nah, sama juga dengan kakak ini yang sudah tinggal lama di sini, yang mengetahuinya ya, yang tahu. Kadang ya teman-teman, kita bukan niatnya itu untuk membezakan ataupun membandingkan. Tapi karena kita sudah lihat antara negara kita dan Malaysia ini tuh jaraknya itu begitu jauh. Jadi kita rasa perlu juga bersuara ya, supaya juga untuk kebaikan negara kita ke depannya. Kalau Malaysia boleh, kenapa kita tidak bisa? Ya teman-teman, nah ini ada video terakhir lagi, kita dengarkan dulu ya. Pernah tak kalian berpikir ya, banyak di dalam komentar-komentar video TikTok aku ya, rakyat-rakyat dari Konoha berkomentar seperti ini. Di Indonesia itu rakyatnya ada 300 juta jiwa, tak sebanding dengan rakyat Malaysia 30 juta jiwa ke berapa aku pun tak paham. Lagi membandingkan negara Malaysia ini kecil dibandingkan negara Indonesia tuh. Jadi lapangan pekerjaan tuh bla bla bla. Macam nih kita pikir secara logik aja ya. Kenapa negara Malaysia nih yang kecil nih lapangan pekerjaan dia banyak? Ya.
ya. Dari berbagai negara seluruh dunia datang ke negara Malaysia yang kecil ini untuk bekerja. Sepatutnya negara kita yang besar tuh lebih banyak lapangan pekerjaan. Betul. Ada fikir tak ke situ? Ada fikir tak ke situ? Kenapa ya kita, negara kita yang besar tu ya, berapa kali lipat ganda besar dengan Malaysia ni, kenapa rakyat kita ya pergi ke luar negara, bukan ke Malaysia saja, Saja ya, betul. Ke ke Taiwan, Taiwan, ke Hong Kong, ke Singapura, Arab, ke Arab ya. Saudi ya. Kenapa tak fikir ke situ? Aku paling kadang salut, aku heran, aku tak habis pikir aku ya dengan negara Malaysia ni yang kecil ni, yang kalian cakap kecil ni. Tapi lapangan pekerjaan di dalam negara kecil ni banyak. Coba fikir ke situ. Oke teman-teman, nah itu ya, daripada kakak ini cukup viral juga dia ya. Nah kakak ini Sari lihat mengeluarkan mungkin unek-uneknya selama ini. Dia menginginkan negaranya kenapa tak boleh seperti ini, seperti itu. Nah itulah ya, nah, dia bersuara ya teman-teman. Yang Sari katakan tadi itu ya, kenapa yang kalian katakan negara Malaysia ini kecil, tapi boleh banyak orang di sini mencari rezeki, boleh datang dari berbagai negara ya, dari Filipina, Indonesia paling ramai ya, Pakistan, Nepal dan lain-lainnya itu untuk bekerja di sini. Kenapa tak bekerja di negara besar lainnya ya kan? Negara besar yang datang ke Malaysia, negara kecil ini untuk bekerja. Seharusnya negara besar ya banyaklah pekerjaan juga kan. Ini tidak pula kan. Nah itulah yang dikatakannya tadi itu. Tapi bukan sebab negaranya yang kecil, sistemnya, pemerintahnya ya, itu juga ambil alih untuk memajukan negara ini. Oke teman-teman, ambil yang positifnya. Kalau kalian ada berkomentar lain, mungkin ada pandangan, pendapat lain menurut kalian, tadi itu adalah pandangan mereka dan juga pandangan Sari, boleh bagi komen kalian dekat bawah. Oke, so terima kasih telah menonton video ini sampai akhir dan juga support Sari sampai saat ini. See you on my next video. Bye.